Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Artini dalam pokok bahasan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Untuk kelancaran channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan subpokok bahasan latihan soal reaksi redoks dan sel volta. Kita lihat soal berikut ini. Jika tembaga dan seng dilarutkan dalam larutan HCl, maka ini nanti kita milih mana yang betul ya. Kita gambar dulu, berarti tembaga itu Cu, Zn itu seng itu Zn dilarutkan dalam HCl. Berarti kita tulis dulu Zn ditambah HCl, yang satu Cu ditambah HCl. Nah, kita dibuat seolah-olah ini mengalami reaksi dulu. Berarti Zn sendirian, nanti Zn kan 0, nanti dia ketemunya dengan, karena dia logam nanti dia bertemu dengan yang non logam, berarti Cl kan. Nah, nanti jadinya Zn Cl2. Kenapa 2? Karena Zn-nya plus 2 ditambah H2. Ingat, H itu selalu diatomik ya. Cu berarti ketemunya dengan Cl. Cu Cl2 ditambah H2. Terus di sini kalau tidak ada harga E0 sel, kita menggunakan deret volta. Masih ingat deret volta? Saya tuliskan lagi. Li bocono mangan aluminium, minum air, zaman cari VCD ning kosan PBH cupruk hangus, saya taruh di atas ya, agak pahit berarti yang ke kanan itu yang reduksi, yang ke kiri itu yang oksidasi. Nah, kita lihat di sini. Berarti nanti kita antara Zn dan H. Nah, yang kita lihat Zn dengan H. Ini Zn sama H. Nah, siapa yang harusnya reduksi atau siapa yang harusnya oksidasi? Kalau di sini yang oksidasi kan Zn-nya. Apakah Zn oksidasi? Kita lihat sendirian bilaknya berapa? 0. Punya teman, dia kan larut berarti bereaksi. Ini berarti plus 2. Dari mana? Cl kan min 1. Ya, berarti di sini Zn-nya plus 2. Kalau dia punya teman, artinya logam itu bermuatan positif. Berarti Zn-nya mengalami oksidasi kan? Ya, atau ini hanya kan plus 1 menjadi 0. Nah, reduksi pas kan? Zn-nya dari 0 ke plus 1 kan oksidasi. Sesuai ya, hanya kan reduksi, berarti ini berlangsung. Kita lihat Cu dengan H. Ini H, ini Cu. Nah, siapa yang harusnya mengalami oksidasi? H. Siapa yang harusnya mengalami reduksi? Cu. Cu-nya harusnya reduksi. Apakah di sini Cu reduksi? Ini sendirian 0. Punya teman kan plus berapa? 2. Cu-nya oksidasi. Hanya kan reduksi. Dari plus 1 ke 0 kan reduksi. Harusnya hanya oksidasi kan, Cu-nya reduksi kan? Tidak sama, berarti ini tidak berlangsung. Nah, berarti kita lihat tembaga larut. Tidak, tembaga kan tidak bereaksi. Berarti tembaganya tidak larut. Masih tetap logam tembaga. Sengnya larut. Ya, ini seng menjadi larutan seng. Dengan menimbulkan gas H2. Ini ada gas H2. Berarti ini betul yang B. Nah, kita lihat yang C. Tembaga dan seng larut. Salah. Sengnya larut, tembaganya tidak. Tembaga dan seng tidak larut. Salah. Yang tidak larut tembaga. Seng larut kemudian mengendap kembali. Salah, ini sengnya larut. Nah,
Kita lihat soal berikutnya. Logam X dapat mengendapkan tembaga dari larutan CuSO4. Kita lihat dulu logam X, berarti X ditambah dapat mengendapkan tembaga dari larutan CuSO4. Oh, berarti di sini mengendapkan tembaga dari larutan CuSO4, berarti X ditambah CuSO4 menjadi Cu, ini larutannya mengendap, ini tembaganya mengendap, nah ditambah X SO4. Nah, tetapi logam X tidak bereaksi dengan larutan ZnCl2, berarti X ditambah ZnCl2 tidak bereaksi. Nah, kalau kita buat seolah-olah dia bereaksi ya, berarti X, berarti di sini Zn ditambah XCl2. Urutkan ketiga logam tersebut berdasarkan sifat reduktor yang kuat. Kita buat kolom dulu. Di sini oksidasi, sebelah kanannya reduksi. Nah, kita buat dulu siapa yang mengalami oksidasi. Kita bandingkan X dengan Cu. X menjadi XSO4, berarti X-nya mengalami oksidasi. 0 menjadi plus kan? Berarti di sini yang oksidasinya itu X. Yang reduksinya Cu. Ini kan Cu plus 2 menjadi 0 ya. Berarti di sini Cu. Kalau di sini yang mengalami oksidasi X kan, tetapi dia tidak bereaksi. Berarti X tidak oksidasi. Ya. Berarti yang oksidasi Zn-nya. Berarti X-nya reduksi. Saya ulangi, kalau di sini X-nya kan 0 ke plus 2, berarti kan oksidasi. Karena tidak bereaksi, berarti X-nya reduksi, maka tak masukkan di kolom reduksi. Berarti Zn-nya yang oksidasi. Kemudian kita jumlah. Nah, kolom dioksidasi yang direduksi tidak ada siapa? Zn. Kolom direduksi yang dioksidasi tidak ada Cu. Berarti yang di tengah-tengah di sini X. Oh, berarti ini yang paling mudah oksidasi Zn, yang paling mudah reduksi Cu. Tinggal pertanyaannya, urutkan ketiga logam tersebut berdasarkan sifat reduktor yang makin kuat. Reduktor berarti mengalami oksidasi. Berarti oksidasi makin kuat. Berarti kamu cari oksidasi yang lemah dulu menuju oksidasi yang kuat. Nah, menuju oksidasi yang kuat kan berarti menuju ke Zn. Berarti jawabannya yang betul Cu, X baru Zn. Ini kan makin kuat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.